Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, agar lahirlah sakinah dalam jiwa, mawaddah dalam cinta, dan rahmah dalam seluruh perjalanan rumah tangga. Hari ini, Ahad 13 April 2025, dalam suasana yang syahdu dan penuh berkah, di tengah komplek perumahan Sopo Indah, Desa Sigulang yang sejuk dan damai, kita berkumpul dalam majelis penuh mahabbah dan silaturahim untuk menyaksikan peristiwa agung dalam hidup dua insan, yakni resepsi akad mitsaqan ghalizah, ikatan suci yang agung dan berat di sisi Allah, antara mempelai wanita Mutiara Hayati Esos yang merupakan putri ketiga dari almarhum Bapak Sofyan BBA dan Ibu Nur Masriah Rangkuti, dan mempelai pria Iskandar Muda Nasution SE, merupakan putra ketiga dari almarhum Bapak Indra Pahlawan Nasution dan Ibu Uniati Rangkuti. Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua nama, tapi menyatukan visi ibadah dalam ridho dan cintanya. Dan hari ini kita menjadi saksi bahwa dua keluarga telah dirajut dalam niat yang suci dan dua hati siap melangkah bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Tentram dalam pelukan sakinah, tumbuh mawaddah dalam kelembutan cinta, berbunga rahmah dalam sejuknya kesetiaan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia, yang melalui cintanya umat ini mengenal arti kesetiaan, kesabaran, dan kebaikan dalam rumah tangga. Beliau pernah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Pernikahan adalah sunnahku. Barang siapa berpaling dari sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Betapa indahnya hidup jika dimulai dengan niat ibadah, dan betapa bahagianya hati bila cinta dimulai dari syariat. Yang terhormat Ahlul Bait beserta keluarga besar kedua mempelai yang telah mengikhlaskan putra-putrinya melangkah ke pelaminan, semoga setiap doa dan air mata bahagia yang mengiringi mereka menjadi saksi keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Hato Bangon, Harajaon, alim ulama, cedik pandai, pemerintahan dan masyarakat Desa Sigulang, khususnya komplek perumahan Sopo Indah, dan demikian juga pihak-pihak yang telah banyak berkontribusi yang barangkali tidak terlihat di mata tetapi tetap untuk melakukan tugas dan amanahnya di balik layar untuk sama-sama mensukseskan acara ini, serta umumnya para hadirin dan undangan yang berhadir. Dan terlebih-lebih yang kami muliakan dan hormati Al-Ustadz yang akan menyampaikan nasihat dan tausiah seputar pernikahan nanti. Semoga nasihat beliau menjadi lentera dalam rumah tangga yang akan dibangun oleh kedua mempelai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meringankan langkahnya untuk menuju tempat ini. Semoga kehadiran kita semua menjadi asbab turunnya rahmat, agar langkah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menyerahkan diri kepada Allah dengan seraya melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Semoga seluruh rangkaian acara hari ini mengalir seperti sungai kebaikan yang membawa kedua mempelai menuju samudra mawaddah dan rahmah. Hadirin yang kami hormati, tiada kalimat yang lebih mulia untuk membuka sebuah perayaan kecuali firman Allah Subhanahu wa taala yang suci. Kalam Allah yang menjadi cahaya bagi hati, obat bagi jiwa, dan petunjuk bagi setiap insan yang mendambakan ridhonya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Syawal Pandiangan SPD. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
تذكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, masuklah kita kepada acara selanjutnya, yaitu kata sambutan. Dalam hal ini,
Sambutan yang pertama adalah Ahlul Bait kepada Dr. Ricky Handoko MH. Kepada Saudara Dr. Ricky Handoko MH disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuriddin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati tamu undangan kami yang telah hadir di sini, Hato Bangon yang ada di kampung kami ini, baik itu dari raja kami, raja sini, lalu selanjutnya secara keseluruhan masyarakat Kompleks Sopindah dan Desa Sigulang. Alhamdulillah tadi pagi telah terlaksana akad nikah adik kami Mutiara Hayati dengan suaminya yang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tidak banyak sebenarnya karena sifatnya kata sambutan, ucapan besar terima kasih kami sajalah yang tidak bisa kami balas kepada seluruh yang membantu resepsi walimatul urus pernikahan adik kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan pahala, kebaikan dan ganjaran yang sebaik-baiknya. Tidak banyak yang kami sampaikan. Nasihat kami mungkin sedikit kepada adik kami dan suaminya. Tadi itu akad nikah, tadi juga disampaikan oleh MC, mitsaqun ghalidhun, nikah yang perjanjian yang kuat. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu hanya 3 golongan yang diberikan, yaitu para nabi-nabi menjalankan dakwah untuk berjanji kepada Allah. Yang kedua, Bani Israel yang berjanji kepada Allah. Walaupun kita tahu hikayah dalam Al-Quran itu banyak nikmat yang mereka dustakan. Yang terakhir adalah orang yang menikah. Jadi termasuk kita itu, tadi akad nikah itu bukan hukum yang biasa, tapi itu luar biasa. Menjalankan rumah tangga itu yang paling besar adalah syukur dan sabar. Itu aja yang kami nasihati Pak bosan-bosannya kepada adik kami dan suaminya. Jalanilah rumah tangga kalian dengan penuh sabar dan syukur. Apa yang didapatkan nikmat, syukuri. Apa yang belum sesuai dengan ekspektasi, sabarkan. Karena pahala yang dalam ibadah kita itu hanya satu pahala yang tidak, ganjaran itu tidak dapat diukur dengan apapun, itu sabar. Dan ibadah yang paling panjang adalah pernikahan. Jadi jangan sepelekan akad nikah yang tadi pagi yang kalian, yang mungkin antara saya dengan suaminya Tiara, dan Tiara juga mendengarkan itu semuanya. Jangan sepelekan itu, dan ke rumah tangga kalian itu semoga dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah. Cukup sekian sambutan. Lagi-lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang telah membantu dan mensukseskan acara walimatul urus adik kami. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan seorang istri adalah penjaga di rumah suaminya. Untuk itu, marilah kita arahkan telinga dan hati menyimak hikmah-hikmah kehidupan yang akan disampaikan oleh guru kita yang kita hormati bersama, Al-Ustadz Haji Syahid Muammar Pulungan. Kepada beliau kami persilakan dengan penuh ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadan wa ala ali Muhammadan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'al mawaddatan wa rahmah
inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hadirin jamaah walimatul urus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman dan Islam, kesehatan, keselamatan, serta kesempatan kepada kita semua sehingga dapat berhadir di majelis walimatul urus yang berbahagia ini. Ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tidak lupa, tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi, Nabi yang terakhir, Habibullah, dan yang membawa pedoman hidup dan kehidupan kepada kita semua, yang insya Allah kita selamat dan bahagia di dunia, selamat dan bahagia di yaumil akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan ucapan hormat dan juga terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat menghadiri acara walimatul urus pada kesempatan ini. Karena itu kita salut dan bangga kepada yang amat berbahagia, yaitu Ibunda Mutiara dan Koko yang tadi pagi telah menikahkan anak ibu dan sekaligus adiknya Koko kepada Iskandar, yang alhamdulillah tadi pagi berjalan dengan sukses. Mudah-mudahan pernikahan ini betul-betul pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga kita ucapkan banyak terima kasih dari keluarga besar dari mempelai pria dari Desa Huraba, Kecamatan Siabu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an pedoman hidup dan kehidupan kita sebagai wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan kepada kita bahwa pernikahan itu ada dua istilahnya. Ingat ini Mutiara, Iskandar, karena ini adalah tausiah yang sangat-sangat berharga bagimu dalam mengawali ucapan sigot taklik yang tadi kau perdengarkan, kau janjikan kepada istrimu. Yang pertama, dalam Al-Quran istilah pernikahan itu disebut dengan nikah. Nikah, fankihu ma tobalakum minan nisa, maka nikahilah wanita yang baik-baik. Wanita yang baik-baik itu yang kau pilih adalah di samping kirimu sekarang. Maka kata-kata nikah artinya adalah menghimpun. Jadi kau Mutiara Iskandar sedang melakukan upaya menghimpun. Secara fisik kita sudah terhimpun di majelis ini. Ada keluarga besar dari Huraba, ada keluarga besar dari perumahan Sopo Indah ini. Ini menunjukkan secara fisik kita sudah dihimpunkan. Tetapi yang amat sangat diharapkan juga pada kesempatan ini itu ialah
apabila kita dihimpunkan secara spiritual, secara rohani, sehingga jasad dan rohani kita bersatu padu untuk dihimpunkan dalam bentuk pernikahan. Disebutkan dalam Al-Quran tadi sebanyak 23 diajari kita. Yang kedua namanya zaujun, azwaja. Tadi sudah disebutkan dalam surah Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dalam Al-Quran disebutkan 80 kali. Berarti 80 tambah 23 100. 3 kali Allah mengajarkan, menyontohkan, membimbingkan kepada umat manusia supaya mempedomani Al-Quran dalam pernikahan. Apabila tidak dipedomani menurut ajaran Islam, dikhawatirkan sekali pernikahan itu tidak akan lama. Dikhawatirkan pernikahan itu hanya secampur jagung. Dikhawatirkan pernikahan itu karena mengharapkan harta. Dikhawatirkan pernikahan itu karena mengharapkan jabatan. Tapi kalau pernikahan itu yang disandarkan kepada istilah zaujun, yang artinya berpasangan. Kalau disebut pasangan, Mutiara, Iskandar, berarti cocok, sesuai. Antara mur dengan si kruk, kalau tidak cocok, tidak sesuai, tidak nyangkut itu. Tapi karena sudah Allah jawazkan kalian, cocokkan, sesuaikan dengan tadi disampaikan oleh Abang Musikoko, aku nikahkan kepadamu adik kandungku Mutiara bin Sofyan. Maka Mutiara, detik dan saat ucapan itu memberikan wewenang kepada si Iskandar bahwa kewajiban dari ibumu, abangmu, dan saudara-saudara dekatmu telah berpindah kepada si Iskandar. Iskandar, kau harus sadar itu. Bimbingan, arahan, kewajiban-kewajiban lainnya telah berpindah ke pundakmu. Itu arti zaujat tadi, jawaz itu. Kalau sudah cocok sikruk, mur, dia akan bertaut dan tidak akan berpisah kecuali maut yang menyebabkannya. Karena itu, mari kita lihat ajaran Al-Quran tentang pernikahan dan jawaz atau azwaj itu. Dengarkan Iskandar, Mutiara, dan kita semua. Mudah-mudahan yang dinikahkan 40 tahun yang lewat, 25 tahun yang lewat, sampai hari ini masih kokoh kuat pernikahan itu. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, tujuan pernikahan itu dalam Islam ada 3. Tujuan pernikahan dalam Islam itu ada 3, tidak banyak-banyak. Yang pertama, Iskandar, Mutiara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ialah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi Mutiara, Iskandar, pernikahanmu ini harus ditujukan untuk ibadah. Untuk ibadah. Karena Allah
Karena itu Allah menjelaskan, tidak kuciptakan jin dan manusia. Jin itu ada sekarang berkeliaran di depan kita ini. Cuman karena tidak kita lihat, mereka melihat kita. Mereka lebih banyak dari kita. Jin itu ada yang mukmin, ada yang kufur. Mudah-mudahan yang kufur senantiasa bahagian daripada ayat yang disebut tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu, ins disetarakan dengan jin. Jin makhluk halus, dia tidak dapat dilihat. Ins makhluk kasar, tetapi ins di sini tidak annas, tidak basar, tidak insan. Tapi di sini Allah menyatakan, wa ma khalaqatul jinna wal ins. Pasangan jin yang halus tidak dapat dilihat adalah al-ins. Al-ins itu apa? Secara rohani, secara spiritual, itu yang harus dipahami oleh kita. Jadi dengan demikian, bahwa apa yang disebutkan Allah di dalam hidup kita, berbaktilah secara rohani, mengabdilah secara rohani kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bahagian tugas kewajiban di dalam berumah tangga. Itu yang pertama. Jadi apapun ceritanya Iskandar Mutiara, jadikan pernikahan ini adalah pengabdian. Pergi kerja mengabdi, pergi cari makan mengabdi, menjaga rumah mengabdi, memasak untuk suami merupakan pengabdian. Semua totalitas kehidupanmu harus bersumber kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam berumah tangga, dalam kehidupan, Islam mengajarkan kepada kita ridhonya Allah yang menciptakan jin dan manusia tadi itu adalah ridhonya orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatillah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah, Mutiara, Iskandar, kita semua, itu adalah ridhonya orang tua. Jadi pernikahanmu ini tadi saya saksikan. Kamu mohon pamit, kamu sungkem, mohon restu kepada ibu dan juga kepada abangmu yang mewakili ayah yang sudah berada di pusaranya. Demikian juga Iskandar memohon restu, memohon doa, disampaikan kepada keluarga. Apa artinya ini? Untuk mendapatkan ridho Allah. Karena itu jangan kesampingkan selama-lamanya kehadiran ibumu, kehadiran bapakmu, kehadiran saudaramu, yang dalam hari ini mereka sangat berperan penting dalam menikahkan, dalam menjawaskan kalian itu. Masya Allah, Al-Quran itu membimbing kita, Mutiara, Iskandar. Memang Mutiara ini kan kalau tidak silap entah 2 semester atau 3 semester saya ajari. Berapa semester Mutiara? 4, 3, terserahlah. Yang jelas bimbingan dan arahan dari saya secara akademik ada pada batinnya. Karena itu betul-betul praktekkan di dalam hidupmu bahwa ridho orang tua. Walaupun kewajiban tadi sudah diserahkan kepada Iskandar, maka pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kalau berbuat baik kepada ibu, senantiasa
harus diutamakan. Karena itu Iskandar pun demikian, berbuat baik kepada orang tua. Masih hidup orang tua kita? Satu yang hidup. Yang mana, ayah atau ibu? Ibu masih hidup. Alhamdulillah, ibu masih hidup. Baik Mutiara, baik Iskandar. Saya dulu nikah, Iskandar, Mutiara, enggak disaksikan oleh ayah saya. Karena saya kuliah semester 4 di Jogja tahun 74 dulu, sudah tiada dia. Ibu saya waktu saya di luar negeri juga meninggal, dan dia tidak bisa menghadiri pernikahan saya. Karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendampingimu sekarang ini, tapi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayahanda yang ada di alam barzah, mereka merasakan kebahagiaan telah ditunaikan oleh ibu kewajibannya kepada kalian berdua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar bahwa ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu adalah ridho kedua orang tuamu yang saat ini diwakili oleh ibunda tercinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan pernikahan Mutiara Iskandar, yaitu untuk mendapatkan ridho orang tua. Harus ridho. Kemanapun kalian pindah, kemanapun kalian bekerja, apapun upaya-upaya memperbaiki kehidupan ekonomi kalian, sampaikan kepada orang tua. Jangan sudah susah, sudah nggak karu-karuan, baru melapor kepada orang tua. Nah, itu namanya melupakan orang tua itu. Tetapi, Pak, Bu, saya mau pindah. Pak, Bu, saya mau kerja ini. Saya pun mau pindah ke tempat kerja. Selalu berkomunikasi. Karena apa? Di dalam permisi pamit kita itu, di sana akan terselubung doa dari si ayah ataupun si ibu ataupun saudara dekat kita, yaitu semoga sukses, semoga berhasil, semoga ridhoi Allah. Bukankah itu yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, ridho dan perkenannya? Itu yang kedua tujuannya. Yang ketiga, yang terakhir, Mutiara Iskandar, ialah menunaikan amanah. Pernikahan ini adalah amanah. Amanatillah. Sebagai amanah, kita harus bisa dipercaya memegang amanah. Amanah itu apa? Amanah itu ialah seorang istri telah diamanahkan kepadamu, Iskandar. Jaga dia, pelihara dia, berikan santunan, berikan pakaian, berikan makanan, berikan perlindungan, berikan keamanan, sehingga betul-betul itu adalah istri yang bisa kita bahagiakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai amanah, ia memiliki sifat yang sangat luhur dan sangat besar. Mutiara Iskandar, apa itu? Mitsaqon ghalidho. Tadi telah disebutkan abangmu si Koko bahwa mitsaqon ghalidho itu, sumpah setia yang berat itu, sumpah setia yang kekal abadi itu bukan mudah. Dan itu hanya ada pada saat kita pernikahan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut mitsaqun ghalidh. Nah, karena itu pelihara. Kemudian yang ketiga, bahwa pernikahan ini supaya bisa langgeng, supaya bisa kuat dan kokoh, itu adalah kunna libasul lakum
wa antum libasul lahun. Istri itu pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Kenapa Allah mengibaratkan, mentamsilkan istri itu libas? Bukan dilibas dah. Woi, libas bahasa daerah lain deh kan. Ini pak-pak kong es krim. Nah, indah di pak-pak. Nah, libas ini artinya adalah pakaian yang menutup aib. Jadi kalau kita umat manusia tidak ada yang sempurna, selalu ada berkekurangan, berkelemahan. Maka di sana sini kemungkinan ada dosa, ada lupa, ada salah, ada keliru. Maka lupa, dosa, salah, keliru itu harus kita tutupi. Itu Al-Quran mengajarkan kepada kita. Tetapi kalau orang yang sekarang beda. Kalau ada kelemahan suami, ada kelemahan istri, justru itu pula yang dikembang-kembangkan, disiar-siarkan, bahkan konferensi pers. Wah, itu kan di TV itu kan begitu. Oh, kalau suami saya begini-begini, tindakannya begini-begini. Nah. Ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau kita menjadikan istri itu sebagai pakaian, istri harus berupaya menjadi penutup segala aib, kelemahan dan kekurangan. Enggak perlu digambar-gemborkan. Kekurangan suami, kelemahan si istri. Kelemahan si istri, kekurangan si istri, juga sekaligus kelemahan dan kekurangan si suami. Karena itulah antara suami dan istri disatukan. Makanya dipasangkan jawaz, azwaj, supaya apa? Saling menutupi kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Itulah yang disebut pernikahan dalam Islam dengan arti zaujun, Iskandar Mutiara. Nah, kita berharap dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ada pada pernikahan kalian ini. Bagaimana supaya pernikahan ini langgeng? Bagaimana pernikahan ini supaya bisa awet? Bagaimana pernikahan supaya tetap abadi? Tidak akan pisah selamanya. Kata orang sini, kalaupun memisahkan, biarlah tembilang saja yang memisahkannya. Biarlah artinya kuburan yang memisahkannya. Karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang sering dibacakan qori kita tadi, dalam surah Ar-Rum, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah Allah ciptakan kepada kita pasangan kita, istri kita, suami kita, agar betul-betul dengan tujuan 3. Yang pertama, Bapak Ibu, ialah litas kunu ilaiha, supaya pernikahan itu mendatangkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Sakinah artinya tenang, tidak bergejolak. Kalau ada air di dalam gelas, tidak bergejolak, tidak goyang, tenang dia. Begitulah Allah ibaratkan pernikahan seorang yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu pernikahannya sakinah, tenang, bahagia, tenang, nyaman, tenang, senang. Jadi itu dulu dasarnya. Pernikahan kalau mau sukses, mau bagus, mau langgeng, dasarnya sakinah.
ada di keluarga yang lain tidak ditemukan sakinah, maka dikhawatirkan keluarga itu akan mendapatkan berbagai macam ujian, cobaan yang tidak berkesudahan. Tapi insya Allah Mutiara Iskandar, bahwa apabila pernikahan seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala tadi, litaskunu ilaiha, supaya apa yang diciptakan Allah pasangan kita itu kita mendapatkan sakinah, ketenangan. Kalau sudah sakinah, tenang, maka lahirlah, muncullah, tumbuhlah yang namanya mawaddah. Mutiara Iskandar, mawaddah itu nama Tuhan, jangan permainkan. Sering-sering kita permainkan kan, samawa. Mawaddah itu nama Tuhan, Al-Maudud. Artinya apa? Cinta sayang. Jadi kalau sudah ada sakinah tadi, lahirlah yang disebut dengan mawaddah, lahirlah yang muncullah disebut mawaddah. Maka akan muncullah di dalam hati kedua belah kalian yang disebut cinta dan sayang. Cinta dan sayang ini tidak diukur dengan harta, tidak diukur dengan pangkat jabatan, tidak diukur dengan kendaraan, tapi apa? Diukur dengan mawaddah, kasih sayang dalam diri kita. Nah, ini ukurannya. Kalau ukurannya materi, habis materi, ya seperti pepatah itu. Ada uang, abang sayang, kan begitu. Tidak ada uang, ya abang melayang, kan gitu. Piring pun melayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah karena itu kita berharap agar mawaddah yang lahir dari sakinah tadi betul-betul kalian pelihara di dalam keluarga kalian. Yang ketiga, yang terakhir ialah rahmah. Rahmah nama Tuhan juga, namanya Rahim. Bahkan ada namanya si Rahim, ada namanya si Rahman. Apa artinya itu? Kita ini semua lahir dari rahim. Tidak ada yang lahir dari bambu. Kalau kita semua sama lahir dari rahim, artinya kasih sayang. Kasih sayang itu nama Allah, namanya Rahim. Rahim. Rahim itu apa artinya? Rahim itu artinya kokoh dan kuat. Jadi kalau sakinah tadi artinya tenang, kalau mawaddah artinya adalah cinta kasih sayang, maka rahmah artinya kokoh dan kuat. Dengan demikian, orang yang kawin, orang yang berkeluarga mesti kokoh dan kuat. Kalau ada orang kawin kocar-kacir, tidak kokoh, tidak kuat, berarti perkawinannya itu tak jelas. Perkawinannya itu tidak jelas mana dasar, mana kayu, mana dinding, mana pasir, mana semen. Tidak jelas. Karena itu saling memahamilah. Kalau sudah namanya rahmah, kasih sayang, mudah dung rap matobang be, Bapak Ibu, marsito pun may ibadah ko ulang marsi padiaran kan. O ni paridiari do suami ni mardalan sendiri pana mamukal-mukal kan. Sanga di padiari do istri ni madal mabukuk-bukuk. Allah menjelaskan rahmah, rahim, saling kokoh menguatkan. Kalau betullah rahim itu ada pada kedua belah pihak, insya Allah walaupun mereka sama-sama tua,
tapi mereka sama-sama bergandeng tangan. Mudah-mudahan bapak-bapakku yang sudah berumur dan berusia dalam pernikahan, barangkali ada pernikahannya adalah pernikahan perak, dan barangkali sudah ada pernikahan emas. Nah, kalau perak yaitu 25 tahun perkawinan. Nah, kalau emas itu ya 50 tahun perkawinan atau 40 tahun perkawinan setidaknya. Maka insya Allah perkawinan yang demikian amat sangat dibanggakan dan dirasakan manfaat ajaran Islam itu di dalam keluarga itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari dengan rahmah tadi saling kokoh dan menguatkanlah kalian, Iskandar dan Mutiara, agar pernikahan kalian ini. Hidup ini banyak cobaan, apalagi sekarang. Saya tidak tahu kemana dibawa ini apa, Iskandar, ke Huraba atau ke Jakarta atau ke Batam? Ke Hurabanya, bukan ke Jakarta, bukan ke ibu kota ya. Nggak apa-apa lah. Nah, kalau ke ibu kota biasanya kejam juga ibu kota itu, kadang-kadang lebih kejam dari ibu tiri kan. Kan gitu. Memang kehidupan ini keras. Karena kerasnya kehidupan ini Mutiara, Iskandar, maka kalian harus menjaga standing post masing-masing. Apa standingmu Mutiara, Iskandar? Di mana posisimu? Harus sama-sama tahu. Islam mengajarkan kepada kita, Mutiara, ad-dunya mata wa khairu mata'nya al-mar'atu sholihah. Dunia ini adalah kebanggaan, kebahagiaan dan kenikmatan. Kebanggaan yang sesungguhnya, kenikmatan yang sesungguhnya, kesenangan yang sesungguhnya, Mutiara, dalam Islam Allah menjelaskan dan Nabi-Nya menjelaskan ialah al-mar'atus sholihah. Bapak Ibu, mari kita jadikan diri kita sebagai istri yang sholihah. Bukan kaya, bukan cantik, di situ disebutkan. Karena cantik itu temporer. Tapi kalau solehah, kebaikan itu akan langgeng, dia akan abadi dan dikenang orang untuk seterusnya. Maka jadikan dirimu Mutiara sebagai istri yang solehah yang digambarkan dalam hadis dan ayat-ayat Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, begitu juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara yang berbahagia ini. Yang saya ingin sampaikan, saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah mengingatkan kami dalam berbagai hal. Dalam itu saya sangat berterima kasih kepada Pak Ustadz sudah mengingatkan dan terus mengingatkan kami lagi tentang arti sakinah mawaddah warahmah itu. Jadi cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Razzaq, ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma ya Allah, Allahumma ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kesempatan ini kami hadir dalam majelis walimatul urus ini. Ya Allah,
jadikanlah kehadiran kami di Majelis Walimatul Urus ini merupakan bahagian daripada mendoakan dan mengharapkan bahwa pernikahan antara Mutiara dan Iskandar adalah pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan ya Allah pahala yang setimpal dengan kedatangan dan keikhlasan kami dalam rangka silaturahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang Engkau ridhoi, pernikahan yang dimana orang tua ridho mereka adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah la tada' dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ij'al hadha dam'an marhuma wa tafarraqu min ba'di tafarraqu maksuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara yang penuh makna ini. Sekian dari kami, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.